Pak Kaban, kemarin Bau-Bau mewakili Sulawesi Tenggara untuk lomba tingkat nasional terkait dengan perencanaan. Bisa dijelaskan soal itu Pak Kaban? Iya, jadi memang Bau-Bau termasuk salah satu dari 4 kabupaten yang bertarung di penilaian perencanaan daerah tahun 2023. Nah, dari 17 kabupaten yang sudah terverifikasi oleh provinsi, hanya 4, satu kota. Ya, di antaranya Kota Bau-Bau, Kolaka Timur, Buton, dan Konawe Utara. Nah, alhamdulillah kemarin kami juga sudah memberikan persentase termasuk wawancara di provinsi, dan tentu dari tim baik dari universitas maupun tim provinsi, tim evaluator sudah memberikan apresiasi kepada Kota Bau-Bau untuk mewakili Sulawesi Tenggara di ajang penilaian tingkat nasional. Alhamdulillah kemarin sudah keluar pengumumannya dari pusat, bagaimana Bau-Bau berada pada urutan ketiga dari 14 kota di Indonesia yang ikut lomba penilaian perencanaan daerah tingkat nasional yang insya Allah akan dijadwalkan tanggal 15 Maret 2023 nanti. Berarti bisa dikatakan Kota Bau-Bau urutan ketiga di tingkat nasional gitu Pak Kaban ya? Kita belum tahu karena surat yang disampaikan itu posisi Bau-Bau itu berada di urutan ketiga dari 14 kota yang mungkin ikut di tingkat provinsi masing-masing daerah. Nah, ini apa bedanya dengan tahun 2013 waktu itu Pangripta yang diraih oleh Kota Bau-Bau? Nah, jadi memang kalau kita lihat dari substansi penilaian, kalau Pangripta dulu memang didominasi oleh Bappenas. Jadi indikator penilaian itu memang lebih fokus dikeluarkan oleh Bappenas. Nah, sekarang sejak tahun 2021 kalau nggak salah, itu indikator penilaian sudah melibatkan beberapa kementerian. Jadi termasuk juga Kementerian Dalam Negeri yang juga menawarkan indikator dalam penilaian perencanaan pembangunan daerah. Nah, sehingga perubahan Pangripta itu dirubahlah namanya menjadi perencanaan pembangunan daerah. Nah, sehingga termasuk setelah mengalami perubahan tentu indikator juga disesuaikan. Nah, jadi penilaian perencanaan pembangunan daerah ini sudah menggunakan beberapa indikator yang melibatkan kementerian. Apa inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bau-Bau dalam hal itu? Iya, jadi kemarin yang sudah kami presentasikan di Kendari itu adalah kami mengambil tema pentahelix konektivitas wilayah. Artinya bahwa inovasi yang kita bangun dengan dibangunnya jalan lingkar, jalan lingkar yang sudah dibangun sejak tahun 2020 sampai 2023 dituntaskan ini, ya kita berharap jalan lingkar ini menjadi konektivitas antar wilayah. Jadi antara wilayah Kecamatan Bungi ke Surawolio, kemudian dari Surawolio ke Betoambari. Nah, tidak hanya itu, ya, selain konektivitas antara wilayah kecamatan, tentu kita berharap juga terbangunnya jalan lingkar ini bisa memberikan konektivitas wilayah antara wilayah kabupaten di sekitarnya. Nah, contoh misalnya orang-orang yang ada di Butur, yang kalau mau ke Pasar Wajo ya mungkin tidak perlu masuk kota, dia cukup melewati jalur lingkar yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Nah, demikian halnya juga Busel. Nah, jadi kalau Busel mau ke Surawolio ya, tidak perlu melewati jalur wilayah dalam kota, dia cukup melewati jalur jalan lingkar yang berada di Kecamatan Betoambari menuju ke Surawolio. Apa kaitannya dengan program Makida tadi yang terungkap pada saat di Serembang tadi Pak? Ya, ini Makida ini kan yang kita rencanakan di tahun 2024. Nah, sebenarnya Makida ini adalah konsep pembangunan terintegrasi yang merupakan lanjutan dari konektivitas wilayah. Nah, kalau di konektivitas yang kita gaunkan di penilaian ini, dia sebatas hanya Kecamatan Wolio dan Surawolio. Nah, tetapi di RKP ini tahun 2024, nah, kita berharap dengan konsep pembangunan Makida ini tidak hanya membangun konektivitas antara wilayah Kota Bau-Bau, tetapi juga kita berharap bisa membangun konektivitas antara wilayah Kota Bau-Bau dengan Pasar Wajo, dengan Buteng, dan juga dengan Busel. Nah, terus tadi Pak Kaban juga diungkapkan soal Safi Kiri. Apakah Safi Kiri juga masuk salah satu hal yang disebut sebagai inovasi untuk diajukan di tingkat nasional tadi Pak Kaban? Iya, jadi sebenarnya kita ada salah satu prioritas juga pembangunan kita di tahun 2024, ya, termasuk bagaimana peningkatan pelayanan pemerintahan itu berbasis digitalisasi. Nah, sebenarnya
sebagai tindak lanjut dari MOU pemerintah kota dalam ini wali kota Bau dengan BSSN kemarin. Nah, tentu kita harus bergerak cepat. Salah satunya kita membangun Safikiri, jadi portal satu data yang dari definisinya saja itu adalah definisi mengandung budaya lokal, Safikiri, ya satu pikiran ya. Kita berharap data yang kita kumpulkan dari semua SKPD itu bisa menjadi rule, bisa menjadi data dasar yang bisa digunakan oleh semua stakeholder yang ada di daerah. Nah, sehingga dengan pembangunan portal satu data dengan nama Safikiri ini bukan hanya pemerintah kota yang gunakan, tetapi nanti kita sudah membangun tim bersama dengan BPS, ya, bersama dengan instansi lintas sektor. Apa yang mau disampaikan kepada masyarakat terkait dengan progres pembangunan Kota Bau sampai sejauh ini, Pak? Ya, jadi tentu kami berharap selaku think tank perencanaan pembangunan daerah di Kota Bau, tentu kami berharap pada seluruh masyarakat, khususnya wilayah yang memiliki fungsi pendidikan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, yaitu Kecamatan Sorawolio dan kemudian juga Kecamatan Ulio sebagai fungsi utamanya perdagangan jasa dan usaha. Maka bagaimana caranya dua kecamatan ini bisa kita integrasikan, nah, sehingga lahan yang sudah dimiliki oleh masyarakat untuk bercocok tanam digunakan perkebunan pertanian di Sorawolio mohon dengan sangat untuk tidak dialihfungsikan, karena ini juga menjadi pilot project kita untuk pengembangan agrowisata di Sorawolio sekaligus mendukung konsep pembangunan Makidah, dan tentunya fokusnya nanti kita akan mengarah ke Kecamatan Sorawolio.